Baik, perkenalkan nama saya Arya Nugroho Rarjo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkomputasi model PCM atau Partial Credit Model dalam jenis IRT ke dalam RStudio. Silakan simak videonya ya teman-teman. Baik, langkah pertama yang harus kita pastikan adalah LTM harus sudah aktif. Caranya bisa melihat di bagian sini. Klik Packages, lalu LTM pastikan sudah tercentang. Lalu kita ambil datanya, lalu kita import. Lalu di sini kita bisa ubah ke dalam semikolon. Nanti akan muncul data seperti ini, teman-teman. Di sini ada 6 item dengan 60 responden. Lalu kita import datanya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan set working directory. Sebentar. Caranya dengan mengetik set wd, lalu kita beri tanda petik, lalu kita masukkan lokasi file kita menyimpan. Kita bisa buka di file manager. Di sini kami menyimpannya di lokasi ini. Nah, lalu kita klik ini, kita kopas, kita copy lalu kita pas di sini. Nah, semua slash yang arahnya ke kiri ini kita rubah ke kanan semua. Nah, sudah, lalu kita run. Kalau tampilannya sudah seperti ini, maka artinya sudah terdeteksi oleh area teman-teman. Itu juga bisa dilihat di sini bahwa ada 60 responden dengan 6 variabel atau 6 item. Lalu kita panggil, maaf, kita baca datanya dengan cara kita ketik nama file kita. Lalu kita ketik seperti ini, lalu read CSV. Jangan lupa diberi titik, lalu kita kopas lokasi file tadi. Nah, di sini kita rubah slash kiri ke slash kanan, semuanya. Lalu kita slash di sini, lalu kita masukkan nama file tadi. Namun ditambahi .csv. Lalu setelah tanda petik kita beri koma, kita ketik save, lalu tanda petik lagi dan titik koma. Ini akan membuat data kita terbaca. Nah, seperti ini. Baik, perkenalkan, saya Nada Kaila Muayang. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Arya mengenai struktur data dalam pengoperasian di RStudio. Baik, selanjutnya di sini saya akan memasukkan datanya terlebih dahulu dengan menuliskan file namanya, kelompok 11, kemudian kita run. Di sini muncul data dari 60 responden dengan 6 variabel, dari H1 sampai H6. Kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa melanjutkannya dengan menuliskan structure dengan str, kemudian
nama file datanya, kemudian kita bisa run di sini. Nah, di sini muncul tiap-tiap respon dari masing-masing variabel dari tiap respondennya. Dari responden pertama di sini variabel pertama dia menjawab dari 0, kemudian 0, 0, 2, 2, dan 0. Sampai seterusnya hingga ke 60 responden. Halo, perkenalkan saya Najal Fairuz. Saya akan melanjutkan penjelasan oleh Nada terkait descriptive status. Oke, selanjutnya kita akan aktifkan LTM-nya dengan mengetik library. Nah, klik library ini, kemudian LTM-nya kita aktifkan. Kita klik run. Nah, ini artinya LTM kita telah kita aktifkan. Kemudian selanjutnya kita bisa ketik describe. Nah, kita klik describe. Nah, dengan diisi data kita. Datanya di sini adalah psikometrika kelompok 11. Dan setelah itu kita klik run. Nah, ini adalah statistik deskriptifnya untuk data yang telah kita masukkan, di mana sampelnya 6 item dari 60 sampel unit atau responden, dan 0 missing values untuk data yang hilang. Kemudian di bawahnya ini adalah proporsi masing-masing cover respon. Untuk item 1 yang menjawab kategori 1 adalah sebesar 0,2500. Kemudian untuk item 2 yang memberikan respon 2 sebesar 0,2833 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada frekuensi. Nah, untuk frekuensi dari total score di mana 6 adalah total score paling kecil. Ada 7 responden yang memilih total skor 6. Ada 8 responden dengan total skor 7 dan ini merupakan jumlah terbanyak. Ada 7 responden dengan total skor 8 dan seterusnya. Kemudian Cronbach alpha-nya untuk keseluruhan item sebesar 0,3307 dan ini tergolong rendah. Kemudian disajikan data ketika kita mengeluarkan item 1, maka Cronbach alpha-nya akan naik sedikit menjadi 0,3618. Kemudian untuk item 2, 3, 4, 5, 6 ini, ketika mereka dikeluarkan, maka Cronbach alpha-nya akan turun sehingga untuk item 2, 3, 4, 5, 6 ini bagus. Ketika kita bandingkan dengan item 1, karena ketika mereka dikeluarkan, maka nilai Cronbach alpha-nya akan turun seperti yang tertera di tabel. Kemudian, informasi selanjutnya adalah asosiasi pasangan dari item 1 dan item 2 dan keseluruhan asosiasi pasangannya berbeda-beda untuk nilai p-value-nya. Halo, perkenalkan aku Aura Ratu Bilqis. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari Cala mengenai output 1 dan output 2. Oke, yang selanjutnya kita akan menghitung terkait output 1 dan output 2 dari data psikometrika kelompok 11. Yang pertama kita lakukan adalah mengetik pagar, kemudian output, kemudian mengetik nama dari data tersebut yaitu psikometrika kelompok 11. Kemudian langsung kita enter. Kemudian karena kita mencari output 1 dan output 2, yang pertama kita lakukan adalah mengetik out 1, kemudian langsung panah. Kemudian kita memiliki model yaitu GPCM, maka kita tuliskan GPCM, kemudian langsung dalam kurung, kemudian kita tuliskan nama data kita yaitu psikometrika kelompok 11, bisa langsung klik, kemudian kita langsung menggunakan dengan mengendalikan constraint, kita langsung mengetik constraint, kemudian sama dengan kita menggunakan model Daliras. Jangan lupa untuk tanda petiknya. Sudah selesai, kemudian langsung kita klik run.
Baik, setelah kita pastikan tidak ada yang error, kemudian langsung kita blok dari out1, yaitu langsung kemudian di-run lagi. Nah, sudah tertera di sini bahwasanya diskriminan ini untuk 6 item adalah 1, seperti itu. Nah, koefisien dari masing-masing item ini bisa dilihat di sini, bahwasanya mungkin bisa aku jelaskan detail. Untuk variabel pertama itu memiliki koefisien yang pertama itu negatif 1,440, kemudian koefisien kedua yaitu negatif 0,996. Bisa dilihat bahwasanya ini mengalami peningkatan seperti itu dari negatif 1,4 menjadi negatif 0,9. Jadinya variabel ini adalah menunjukkan variabel yang baik. Nah, bisa dilihat lagi di variabel 2 bahwasanya 0,6813 kemudian koefisien 2-nya negatif 0, bahwasanya positif ke negatif ini adalah suatu penurunan yang mana berarti variabel 2 ini tidak bagus seperti itu. Seperti halnya di variabel 4 dan 5 bisa dilihat bahwasanya seperti variabel 2 menunjukkan ketidakbagusan karena dari positif ke negatif. Nah, untuk variabel 3 dan 6 sendiri kita bisa lihat bahwasanya 3 koma, kemudian yang di koefisiennya selanjutnya itu 0 koma, berarti mengalami penurunan yang makanya itu tidak baik seperti itu. Sama halnya seperti variabel ke-6 yang awalnya 1 koma menjadi 0 koma, artinya mengalami penurunan. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya dari ke-6 variabel ini yang memiliki variabel yang bagus adalah variabel yang pertama saja. Baik, selanjutnya yang kedua kita mencari output yang kedua dengan cara menuliskan output, kemudian bisa disamakan dengan atasnya saja karena kita nah, habis itu langsung kita salin saja di mohon maaf, sebentar. Nah, kita akan menuliskan nama filenya seperti tadi yang pertama, psikometrika, langsung dipencet saja. Kemudian kita menggunakan constraint. Nah, kemudian langsung dipencet. Nah, karena tadi ras kita menggunakan 1PL. Baik. Nah, setelah dipastikan tidak ada typo, kita bisa langsung memencet run. Baik, setelah dipastikan tidak ada error, kita langsung blok untuk out 2-nya. Kemudian pencet run lagi. Nah, bisa tertera bahwasanya diskriminasi dari 1PL adalah 0,4. Nah, di sini ada tertera koefisien dan variabel dari 1 sampai 6. Kita bisa lihat lagi bahwasanya variabel pertama itu koefisiennya negatif 2,680, kemudian negatif 2,408. Ini menunjukkan peningkatan bahwasanya negatif 2,6 menjadi negatif 2,4, menunjukkan bahwasanya variabel ini adalah variabel yang bagus atau yang baik. Nah, untuk variabel kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu koefisien yang pertama adalah positif, sedangkan koefisien selanjutnya itu negatif, menunjukkan bahwasanya penurunan dan ini adalah hal yang tidak baik kayak gitu. Bahwasanya kalau hal yang variabel yang baik adalah menunjukkan peningkatan, yaitu mungkin dari yang turun maupun yang naik ataupun yang negatif menuju positif ataupun yang kecil menuju yang besar seperti itu. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya variabel 1 dan 6 ini yang paling baik adalah yang memiliki hal yang baik adalah variabel yang pertama. Halo, perkenalkan nama saya Maria. Saya akan menunjukkan presentasi dari Aura dan akan menjelaskan mengenai interpretasi grafik. Selanjutnya adalah kita akan membaca out grafik dari ICC, OCCU, dan IIC. Jadi pertama, kita bakal pakai ANOVA dulu karena untuk mencari kira-kira mana yang lebih cocok antara out 1 dan out 2. Jadi kita tulis di sini ANOVA out 1, out 2. Lalu kita run. Nah, di sini dari hasilnya p-value ini signifikan karena p-value-nya tuh kurang dari 0,01 dan kita bakal memakai out 2 karena kita lihat dari AIC dan BIC-nya di mana out 2 itu lebih rendah dibandingkan out 1. Kalau kita lihat di sini out 2 itu 594 di mana lebih kecil dari out 1 dan dari BIC-nya juga dia lebih kecil, dia cuma 621. Lalu lanjut, kita bakal cari grafiknya dengan menulis di sini. Nah, kita tulis di sini plot. Kita pakai out 2 karena tadi dari ANOVA lebih cocok yang out 2. Terus kita tulis di sini type. Karena kita pertama mau cari grafik ICC, jadi kita tulis di sini
ICC. Lalu kita tulis di sini item 1. Oke, sekarang kita coba run. Nah, ini ada grafiknya. Karena yang kita ada itemnya itu ada 6, jadi kita copy aja biar mempermudah nantinya. Biar efisien. 4, 5, itu udah 3, 4, 5, dan 6. Oke, ini tinggal kita ubah aja. Oke, kita coba. Bisa. Nah, kalau kita lihat di sini, kurva pada item 1 ini tuh kurang bagus karena kalau kalian lihat di angka 1 ini dia ada di tengah-tengah, tapi 2 dia langsung turun melandai dan 3-nya tiba-tiba menanjak banget, tinggi banget. Lalu kalau kita lihat juga di sini untuk item 2, ini juga kurang bagus karena kalau kalian lihat di 1 ini dia tinggi banget, sedangkan 2 udah turun banget dan yang ketiga dia juga udah langsung naik lagi. Jadi itu kenapa dari grafik item 1 dan item 2 pada tipe ICC itu kurang bagus. Selanjutnya kita bakal cari grafik OCCU. Kita tulis di sini operation ini plot out 2 type. Kita pakai OCCU, jadi kita tulis aja di sini CU. Lalu kita tulis item 1. Oke, kita coba run. Dan ya, ini ada grafiknya. Sama kayak tadi, untuk mempermudah, jadi kita langsung copy aja. 3, 4, 5, dan 6. Kita ganti aja. Kita lihat sekarang grafiknya. Oke. Nah, berdasarkan grafik ini, kalau grafik dari OCC ini atau Operation Characteristic Curve itu dia cukup bagus karena dia naiknya signifikan gitu. Dia naik kayak gini. Terus kalau di item 2, dia juga sama, dia naik yang menunjukkan bahwa eh, ada peningkatan dalam grafik ini. Lalu selanjutnya adalah information. Kita ketik aja di sini information out 2 plus isi item 1. Nah, coba ini ada informationnya sama kayak tadi, ini kita copy aja biar cepat. Nah, oh, oke. Ini kita ubah. Ini kita coba run semuanya. Nah, jadi dari information di sini, kalau kita lihat di item 1 ini dia cukup kecil ya karena dia 0,78, lalu di item 2 ini dia ada peningkatan meskipun kategorinya masih kecil yaitu 0,79, lalu di item 3 dia stabil, nggak ada peningkatan maupun penurunan, tetap di 0,79. Lalu untuk item 4 dia ada peningkatan jadi 0,8. Lalu untuk item 5 ini dia turun lagi jadi 0,79 dan tetap masih kecil, dan untuk item 6-nya dia stabil sama kayak item 5, 0,79 dan dalam masih kategori kecil. Lalu selanjutnya kita akan mencari grafik dari sisi. Kita tulis saja di sini plot out 2 type
IIC, lalu item. Oke, kita coba untuk run. Nah, ini dia kurvanya. Ini kita copy aja semuanya. Oke. Nah, ini adalah kurva IIC dari item 1. Nah, ini menandakan bahwa cakupan informasi atau ability ini cukup luas karena dia dari min ability min 4 sampai 2 atau sampai 0 ini juga bagus, cakupannya luas. Lalu untuk item 2 kita lihat di sini. Nah, ini juga lumayan bagus karena cakupan informasinya itu dari min 2 sampai 4, di mana cakupan informasinya juga cukup luas. Dan terakhir kita coba lihat di sini item information dari item 3 ini kurang cukup bagus karena dia sedikit ya cakupannya kalau kita lihat cuma dari 2 sampai 4 saja seperti itu. Lalu nah, oke, selanjutnya kita akan mencoba mencari perbandingan dari kurva ini tuh kira-kira grafik mana yang paling bagus dari item-item ini. Kita tulis aja di sini plot out out 2 terus type IC vision sorry clue. Kita coba run. Nah, ini adalah kurvanya. Hal ini menunjukkan bahwa kurva yang biru ini dia lebih bagus ya karena cakupan informasinya cukup luas. Lalu yang ini warna Tosca ini juga cukup bagus. Seperti itu. Nah, berikut adalah dan tadi adalah penjelasan mengenai PCM ERT dalam RStudio. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.